Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Hari ini kembali kita akan bertemu dalam pelajaran matematika, yaitu bangun ruang sisi datar materi kubus. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kubus, ya. Nah, kubus ini tujuan pembelajaran kita adalah, ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kubus. Kubus itu apa? Kemudian peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam kubus. Kemudian peserta didik dapat menentukan jaring-jaring kubus, dan peserta didik dapat menentukan volume dan luas permukaan kubus. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, nanti untuk penilaiannya, ya, ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan akan ada soal di Google Classroom yang Ibu lampirkan, ya, nanti bisa dikerjakan. Kemudian penilaian keterampilannya, nanti kalian akan Ibu minta membuat jaring-jaring kubus dan bangun ruang kubus dengan yang dibuat dari karton, seperti itu. Baik, kita lihat bersama. Ini ada judul, ya. Judulnya adalah kubus. Nah, apa definisi kubus? Kubus adalah sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Jadi kubus itu dibentuk dari bangun datar persegi. Jadi keenam sisinya sama panjang. Nah, ini anak-anak ya gambarnya, ya. Di sini ada bangun ruang sisi datar kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Ini kita lihat bersama bangun ruangnya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus itu adalah yang pertama ada titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah titik perpotongan antara dua rusuk. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini ya. Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang kedua, kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 6 buah sisi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, D, H, E, B, C, G, F, A, B, F, E, D, C, G, H. Jadi sisinya itu yang ini. Sisi bagian tampak depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi ada 6 sisi. Kemudian kubus A, B, C, D, E, F, G, E, H memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, CB, CD, AD, AF, FG, GH, EH, AE, DH, BF, dan CG. Jadi rusuk-rusuknya adalah garis, ya. Garis-garis AB itu, CD, BC itu adalah semua rusuknya. Kemudian berikutnya bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Pada kubus ABCD FGH yang merupakan bidang frontal yaitu ABFE dan CDHG. ABFE kita lihat ABFE dan CDHG, ya. Bidang ortogonal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar. Pada kubus ABCD FGH yang merupakan bidang ortogonal yaitu ADHE, BCGF, ABCD, EFGH. Kemudian yang kedua jaring-jaring. Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Ini gambar jaring-jaring kubus, ya. Jadi kalau kalian lipat bagian-bagian ini akan membentuk sebuah kubus, ya, bangun-bangunnya. Kemudian ada diagonal bidang atau kata lainnya adalah diagonal sisi. Diagonal bidang adalah ruas garis yang terbentuk oleh dua sudut. Pada satu bidang terdapat 12 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, FH, EB, AF, HC, GD, BG, FC, AH, dan ED. Gambarnya tetap yang di sini, ya.
Gambarnya tetap Ibu ambil adalah gambar permulaannya dari sini. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah gambar dari diagonal bidang atau diagonal sisi, ya. Ada garis-garis merah, itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisinya. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang terbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu ruang. Terdapat 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, EC, dan DF. Nah, ini diagonal ruangnya, ya. Beda antara diagonal bidang dan diagonal sisi itu berbeda. Jadi dia menempati ruang-ruang pada kubus garis itu. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang terbentuk dari 2 buah rusuk yang berhadapan dan 2 buah diagonal sisi yang sejajar dalam satu ruang. Terdapat 6 bidang diagonal, yaitu ACGE, BCHE, ABGH, BDHF, ADGF, dan CDEF. Seperti ini. Nah, ini adalah bidang diagonal kubus, ada 6, ya. Jadi dia membentuk bangun datar, di dalamnya itu membentuk bangun datar, ya. Ada persegi yang dimiringkan, terjajar genjang, ya. Seperti itu. Ini adalah bidang diagonal. Kemudian ada rumus volume. Volume panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3, atau rusuk kali rusuk kali rusuk, atau rusuk pangkat 3. Kemudian luas permukaan. Luas permukaannya 6 kali sisi, atau sama dengan 6 kali S kuadrat, ya. Ada contoh soal. Jika diketahui panjang rusuk sebuah kubus ABCDEFGH 12 cm, tentukan volume kubus. Kita lihat volume kubus tadi, rusuknya adalah volume itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Jadi 12 kali 12 kali 12, jadi 1728 cm kubik. Ingat bahwa volume itu satuannya adalah kubik, ya. Kalau luas permukaan nanti satuannya adalah persegi atau pangkat 2. Yang kedua, diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 726 cm persegi. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut. Kita tahu bahwa rumus luas permukaan adalah 6 kali S kali S. Nah, di sini diketahui 726 itu ada di luas permukaan sama dengan 6 kali S kali S. S kuadrat sama dengan 726 dibagi 6, maka dapatlah sisinya 121. Seperti yang sudah kita tahu bahwa untuk menentukan sisi, kalau dia kuadrat, untuk menghilangkan kuadratnya maka sisinya kita akarkan. Akar dari 121 adalah 11 cm. Nomor 3, luas permukaan sebuah kubus adalah 1350. Tentukan A panjang rusuk, B volume kubus. Sisinya sama dengan 1350 kita bagi 6, ya, karena dia kan rumus luas permukaan adalah 6 kali S kuadrat. Jadi akar 125, ya. Itu bukan 15. Sama dengan akar 125 itu 5, ya. Volume sisi kali sisi kali sisi tinggal kalikan 3. Nah, anak-anak, di sini ada soal latihan. Nomor 1, hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 25 cm. 2, jika panjang rusuk sebuah kubus 11 cm, berapa volume kubus? 3, tentukan volume kubus jika diketahui luas permukaannya 1350. 4, hitunglah luas permukaan kubus jika volume kubus 1728. Yang kelima, jika diketahui panjang rusuk kubus 12 cm dan panjang rusuk kubus B 6 cm, berapa perbandingan antara kubus A dibanding kubus B? Nah, ini akan Ibu berikan soal latihan ini di Google Classroom, ya. Dan kalian harus mengerjakannya. Kemudian nanti video ini akan Ibu kirimkan juga, lampirkan di Google Classroom. Silakan kalian nanti mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5, ya. Nah, baik anak-anak, hari ini semua anak-anak semoga sehat selalu dan tetap semangat, ya, dalam masa pandemi ini.
tetap menerapkan mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, ya, mengurangi mobilitas atau perjalanan keluar, itu tidak perlu, ya, makan makanan bergizi, dan jangan lupa anak-anak harus berjemur. Walaupun kita masih masa pandemi, ya, masih belajar jarak jauh, tetapi inilah salah satu cara yang bisa Ibu berikan dengan memberikan bahan materi dan video pembelajaran seperti ini, ya. Baik anak-anak, nanti apabila masih ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa WA ke Ibu apa saja yang menjadi kesulitan kalian. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap bisa belajar, kita tetap bisa belajar dari jarak jauh asal ada niat dan kemauan. Selamat pagi semuanya anak-anakku, ya, tetap semangat. Dan kita berdoa bersama sebelum mengakhiri pelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan, ya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat.